Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman kali ini kita mulai aja ya. Oke, walaupun Kak Bidis doang, kita mulai aja nggak apa. Ntar kalau misalnya private nih. Iya, les ini anggap aja les privat. Lumayan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau hari ini kan mungkin teman-teman ini ya nggak sempat ikut ya. Jadi nanti rekotannya nih bakal aku share juga di web upskill-nya, bakal aku share di web upskill-nya. Oke, jadi kita mulai aja nih. Sebentar. Share screen. Oke. Oke, mungkin aku mau nge-review dulu nih terkait kita kan kemarin udah belajar ya fundamental Kotlin sebagian. Kita udah bahas variabel, tipe data, terus menampilkan pesan hello world, terus kita udah ngebahas juga tentang tipe data number. Mungkin aku mau nanya nih sama Kak Yudis. Halo Kak Yudis. Tentang yang ini kemarin kita bahas. Halo, halo. Oke. AFK ya, Kak Yudis ya. Ya, gimana? Nah, ini kita kan kemarin udah bahas sedikit ya di fundamental Kotlin. Mungkin aku mau nanya nih sama Kak Yudis, apa sih perbedaan variabel yang var sama variabel yang val kemarin? Kalau yang var itu yang mutable ya. Kalau yang val tuh yang immutable yang nggak bisa diubah. Nah iya benar. Itu ya? Jadi kalau variabel yang var itu dia contohnya tuh di sini ya. Itu variabel itu yang var itu bisa diubah. Kalau val itu nggak bisa diubah. Jadi cukup sekali aja kita ngasih nilainya ke variabel tersebut. Tapi kalau yang var nanti bisa diubah. Oke, mungkin kemarin kita udah sampai yang tipe data number. Tipe data number itu kan ada dua ya. Yang paling sering dipakai lah itu ada dua. Yaitu yang tipe data yang integer, yaitu bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu kan dia mulai dari angka yang negatif, 0, sampai yang positif. Yang semua angka itu yang selain yang dia nggak berkoma-koma. Dia pokoknya semua angka yang dia nggak koma-koma, misalnya 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Terus juga selain dari integer atau bilangan bulat, itu tipe data number ada juga yang dia yang berkoma-koma. Jadi ini kebalikannya dari tipe data yang integer. Kalau yang tipe data yang desimal itu ada float sama double. Jadi itu tipe data itu bisa koma-koma. Hanya saja kalau yang tipe data yang desimal itu float sama double, itu perbedaannya hanya di letak digitnya aja, jumlah digitnya. Kalau yang tipe data float itu jumlah digitnya itu kurang lebih 6 angka di belakang koma. Tapi kalau yang double itu bisa sampai 14 angka di belakang koma. Oke, itu aku nge-review dikit tentang tipe data number. Oke. Sorry. Itu untuk penulisannya ada bedanya. Maksudnya kalau yang mau kita mau float itu kan tulisannya cuma 2 angka di belakang koma tuh. Bisa nggak kita bikin 4 angka di belakang koma misalnya, itu penulisannya beda atau ada yang apa sih namanya format khususnya? Format khususnya 4 angka belakang koma. Kalau float sih sebenarnya kita bebas berapa aja di belakang koma. Asalkan dia paling banyak maksimal 6 angka. Mungkin ini aku coba ya, Kotlin Playground. Nah, ini ada Kak ISV. Halo Kak ISV. Halo. Oke, nggak apa. Nah, ini kan tadi kan Kak Yudis nanya itu ini ya tipe data float ya. Misalnya ini aku bikin tipe data float desimal. Ini aku bikin float untuk tipe datanya. Nah, jadi ini dia
itu maksimal kurang lebih itu 6 angka di belakang koma. Jadi misalnya ini coba kalau aku bikin dia 7 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau yang tipe data float, itu kayak yang kemarin aku bahas ya, itu kita harus akhiri dengan ini, akhiri dengan huruf F. Itu bebas, mau huruf F-nya kapital atau F-nya huruf F kecil aja, itu nggak apa-apa. Asalkan dia harus ada huruf F-nya di sini. Kalau nggak, dia bakal error. Nah, ini bakal aku coba ya, yang tipe data float. Misalnya nih, kalau aku print nih, yang float. Ini kan dia ada 7 angka ya di belakang koma. Kalau aku print, coba kalau di run, oh kalau, nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Nah, ini kan dia ngedeteknya kan cuma 5, 6, 5. Dia nggak 7. Jadi hanya presisinya itu, dia hanya bisa akurasinya hanya sampai 6 angka doang, 6 angka di belakang koma. Selebihnya dia nggak akurat lagi. Seharusnya kan 7 nih, jadinya 5 gitu. Tapi kalau misalnya double, kalau double itu coba ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ini aku print yang double. Soalnya aku sebenarnya kurang tahu sih kalau sama apa enggak. Desimal double. Oke. L-nya ketinggalan. Iya, L-nya lupa. Nah, ini kan kalau double kan dia lebih akurat tuh. Jadi dia 7-nya itu dia ke detect juga. Tapi kalau yang float, itu dia cuma 6 angka pertama doang di akuratnya. Selebihnya ya dia ya kurang akurat gitu. Seharusnya kan 7 jadi 5. Oke, kurang lebih begitu. Gimana ada yang mau tanyain nggak? Oke, sip. Oke, siap Kak. Kalau Kak ISV gimana Kak? Kemarin ikut nggak Kak? Lanjut. Enggak, baru gabung hari ini. Oh, yang kemarin udah lihat ini nggak apa rekornya rekaman Belum dapat linknya. linknya linknya udah saya share di grup PA. Mungkin ini Gabung grupnya baru hari ini. Telat. mungkin nanti gimana ya bisa ini Kak lihat di sini aja. Ini di cek di register. Nah ini, jadi kita buka website Upskill. Ini bukanya all course. Ini kita buka yang ini ya, build your first ya, Android app. Ini kita start learning. Nah ini tinggal kita buka aja nih, yang record kemarin. Nah ini kita tinggal, nah gitu. Dan itu kemarin kan kita pertemuan pertama, sekarang kita pertemuan kedua, yang fundamental Kotlin. Oke. Nah ini tadi kita kan udah bahas nih, yang double sama yang float. Yang tipe data number aman ya, Kak Yudis atau Kak SV? Number? Aman. Oke, aman. Nah, ini kan kayak yang aku bilang kemarin, tipe data primitif itu dia ada 5 yang tipe data primitif. Sebentar, tipe data ini itu dia ada yang number, angka, string atau teks, karakter, ya karakter gitu. Terus boolean ini kayak true, false, itu benar atau salah. Gitu. Nah, tapi ini sekarang mungkin aku bakal ngebahas yang karakter dulu, tipe data karakter. Nah, jadi tipe data karakter ini, itu dia sebenarnya ya kayak karakter gitu, misalnya huruf A, huruf B, ataupun angka 3, angka 2, angka 1 gitu. Ataupun mungkin simbol, kayak di sini kan ada tanda tanya, ada sama dengan, dan juga sini ada huruf kapital. Nah, kalau untuk cara ini, dia huruf kapital itu dia nggak sama yang huruf kecilnya. Jadi kalau kita bandingkan, yang ini char 1 sama char 5 itu dia nggak sama, walaupun dia sama-sama A gitu. Tapi tetap aja itu nggak sama. Karena dia beda ininya, satu kapital, satu yang huruf kecil. Nah, ini mungkin aku bakal bikinnya.
contohnya. Sama yang tadi, char 1, misalnya ini A gitu. Ini var char 2 sama dengan 2 gitu. Var char 3 sama dengan yang ini simbol. Misalnya simbol plus gitu. Var char 4 sama dengan apa ya? Ya, misalnya huruf kapital R. Ini. Oh iya, kalau kita mau bikin variabel char, itu kita harus harus kita bungkus nilainya itu dengan tanda petik 1. Kita bungkus sama tanda petik 1. Dan ini kita nilainya cuma bisa 1 doang. Misalnya cuma A doang. Kita nggak bisa bikin A, B, itu nggak bisa. Dia bakal error. Oke, coba kita tes ya. Kita print yang A, B. Karena dia kalau char, itu dia cuma nampung satu karakter doang. Nah ini kan dia error ya, too many characters. Jadi kalau kita mau yang lebih dari 1 karakternya, itu kita jadinya harusnya jadi string. Kalau string itu dia kayak kata-kata sih. Jadi kita bisa masukkan nilai karakter yang banyak gitu kalau untuk string. Cara bikin string gimana? Ya kita tinggal gini. Kita petiknya ganti jadi petik 2. Nah gini. Jadinya AB. Dia dibungkus jadi sama petik 2 gitu. Kalau yang ini kan dia dibungkus sama petik 1. Jadinya kalau kita kayak gini, itu dia nggak error. Tapi tipe datanya itu bukan char lagi, jadinya tipe datanya string. Jadinya string tipe datanya. Kalau yang ini kan dia tipe datanya kan masih char gitu. Nah ini dia bisa ngeprint ya, AB gitu. Nah itu untuk tipe data char gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain, ya langsung aja ya diinterupsi aja nggak apa. Ini aku sambil ngebahas-bahas aja untuk yang tipe data. Oke, ini yang tipe data string ya, ini yang kayak aku bahas tadi. Jadi tipe data string itu, ini kayak gini contohnya. Jadi tipe data string itu dia sebenarnya kumpulan dari karakter, kumpulan dari char gitu. Jadi kalau misalnya ini aku bikin variabel nama, tipe datanya string gitu, sama dengan Rizky Ilyas. Dan di sini dia tipe datanya string, karena dia kumpulan dari char, jadi dia ada banyak gitu karakternya di sini. Kalau karakternya banyak, itu kita harus jadikan dia string gitu. Contohnya gini, misalnya yang mirip-mirip kayak gini juga sih. Misal string 1 sama dengan misalnya sama sih, misalnya ABC gitu ya. Atau bahkan kalau string pun kita juga bisa bikin satu karakter sih, misalnya kayak gini gitu. Misalnya 2 gitu. Kalau kita print char 2 sama string 2, itu dia tetap dia ininya ngeprintnya. Sama-sama dia ngeprint 2. Oke, ini string 2. Nah, ini ya, sama-sama dia ngeprint 2 untuk yang char 2 sama string 2. Hanya saja dia tipe datanya berbeda. Yang satu, yang ini char 2 itu tipe datanya char. Kalau yang string 2, ini kita bikin lagi ya. Tipe datanya string gitu. Dan untuk yang char 2 ini dia cuma bisa nampung satu doang, yaitu ya huruf 2 gitu. Tapi kalau misalnya ini di string 2, ini kita bisa nambah lagi. Misalnya 2, 3, 4, 5. Dia jadinya berubah gitu. 2, 3, 4, 5. Kalau ini 2, 3, 4, 5, maka error. Nah, kurang lebih begitu untuk yang tipe data string gitu. Oke, terus di tipe data string, itu kita cuma bisa ngebikin satu baris doang. Misalnya ini misalnya string 2. Ini kan dia cuma satu baris ya. Kita enter. Nah, kalau kita enter, itu dia bakal error gitu. Coba ya kita tes. Nah, itu dia bakal error kalau kita enter. Karena dia cuma bisa menampung barisnya cuma satu baris doang. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita bisa masukkan nilainya itu dia barisnya banyak gitu. Misalnya 2 baris, 3 baris. Nah, ini kita pakai kayak gini.
kita pakai petik 2 3 kali gitu. Kalau yang satu baris kan ya petik 2-nya kan cuma 1 kali ya. Tapi kalau yang ini kita mau barisnya banyak, itu kita ubah tipe petik 2-nya itu dari 3 kali. Misalnya ini ya. Misalnya belajar Android gitu. Ini kita enter di upskill. Nah, ini kita nggak bisa kita kalau kayak gini. Gimana caranya? Ya kita tambahin aja petik 2 jadi 3 kali. Ini kan 1, tambah lagi 2, 3 gitu. Nah, ini cukup 3 aja. Dan ini juga kita harus akhiri dengan 3 kali. Nah, kita akhiri 3 kali juga gitu. Ini kalau kita enter bisa nggak ya? Oh, tapi nggak usah. Gini aja. Nah, ini kita bisa print belajar Android, terus baris baru di upskill. 2, 3, 4, 5. Ini error. Oke, ini juga. Nah, ini kita ngeprint yang string 2 aja ya. String 2 itu ini. Nanti kita bakal ngeprint belajar Android, terus baris baru di upskill. Nah, ini bisa ya. Jadi dia bakal bisa 2 baris gitu. Cuman ini agak ada spasi ya. Nah, kurang lebih gini sih seharusnya. Nah, gitu. Jadi kita bisa kalau tanda petiknya 3 kali, itu kita mau berapa baris pun bisa sih. Misalnya baris 3, baris 4, baris 5. Nah, ini kita bisa. Jadi kalau kita print, nanti dia bakal ada 5 baris untuk di sini. Itu kurang lebih untuk yang string ya, yang mau banyak baris itu. Oke, untuk yang string, kalau ada mau tanyain langsung aja tanyain. Oke, mungkin ini kita lanjut yang boolean. Nah, ini tipe ada boolean. Ini dia menampung nilainya itu cuman antara 2, true atau false. Kalau true artinya benar, kalau false artinya salah. Oke, ini mungkin kalau sekarang mungkin masih agak bingung ya cara implementasiinnya. Nanti kita bakal bahas lagi di operator. Oke, misalnya kita tes dulu. Misalnya boolean true. Ini kita bisa bikin true gitu. Boolean false. Ini kita bisa bikin false. Gitu. Jadi nilai-nilainya itu cuma 2, true atau false gitu. Nah, ini kita bisa opsional ya. Bisa kita tambahin juga ini tipe datanya boolean. Kalau nggak usah sih nggak apa-apa gitu. Nah, ini kalau kita print, misalnya boolean true, dia bakal ngeprint true gitu. Terus yang kalau kita mau ngeprint yang boolean false, dia bakal ngeprint false gitu. Nah, coba kita run ya. Nah, ini jadinya. Jadi kalau kita ngeprint yang boolean true, itu dia bakal ngeprint true. Tapi kalau kita ngeprint yang boolean false, dia ngeprintnya ya false gitu. Nah, ini nanti di materi operator nih, ntar lagi bakal kita pelajarin tentang boolean. Oke, terus tadi kan aku ngebahasnya yang ini ya, yang primitif ya. Yang primitif kayak misalnya number, terus string, terus ada karakter, juga terus ada boolean. Nah, sebenarnya di bahasa pemrograman Kotlin ini, itu dia ada tipe data yang non-primitif. Jadi tipe data yang non-primitif itu dia sebenarnya menggunakan kelas gitu. Tapi kalau kelas itu nanti kita pelajarin di sini. Pokoknya kita cukup tahu aja. Kalau yang primitif itu dia cuman ada ya number, string, karakter sama boolean. Tapi kalau yang non primitif atau itu biasanya kita sebut sama dengan reference gitu. Itu tipe data yang di luar daripada yang tadi. Jadi semua tipe data yang di luar daripada number, string, karakter atau boolean itu namanya tipe data yang non primitif gitu. Jadi dia tipe data yang non primitif itu sebenarnya dia adalah sebuah kelas. Nah, ini lebih detailnya nanti
Nanti bakal kita bahas juga sama di pertemuan ketiga, nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, ini yang non primitif ya. Contohnya kayak gini, misalnya var button. Nah, itu biasanya kalau ini kita nggak ini ya, optional ya, kalau kita pakai new. Kalau nggak pakai new juga nggak apa-apa sih. Oke. Nah, selain tipe data yang tadi kan kita ngebahasnya tipe data yang non nullable ya. Artinya apa? Tipe data yang non nullable. Jadi tipe data misalnya yang ini. Misalnya tadi kan kita udah bikin ya string 1 misalnya. Misalnya Rizky gitu. Nah, dari tadi kan kita ngebahasnya variabel yang ada nilainya gitu. Misalnya string 1. Ini kan string 1 sejak kita bikin variabelnya itu langsung kita kasih nilainya. Kita kasih nilainya Rizky. Nah, tapi gimana kalau kita misalnya mau bikin variabel, tapi nilainya kita kasih ya nanti aja gitu, nanti aja ketika udah ada nilainya gitu. Nah, itu kita bisa di Kotlin. Itu namanya tipe data nullable gitu. Misalnya gini. Oke, coba gini ya, kalau misalnya var string 1, tipe datanya string. Nah, ini kan kita langsung harus langsung kita kasih nilainya. Bebas lah gitu nilainya apa gitu. Nah, tapi gimana kalau kita kasih nilainya nanti aja gitu. Misalnya nanti setelah kita udah dapat inputnya dari user gitu. Misalnya kita setelah dapat input dari user, baru kita bikin nilainya gitu. String 1 sama dengan misalnya inputan dari user. Nah, itu gimana caranya gitu? Kita pakai yang namanya nullable. Jadi di Kotlin ada yang namanya nullable. Jadi caranya gimana? Jadi di akhiran tipe datanya kita kasih tanda tanya. Nah, gini, kita kasih tanda tanya terus sama dengan di sini kita bikin null gitu. Jadi null ini maksudnya apa? Jadi artinya gini, kita bikin variabel string 1 nih. String 1 tipe datanya adalah sebuah string. Tapi nilainya apa? Nilainya kita kasih ya nggak usah, kita nggak usah ngasih nilai dulu gitu. Artinya kita bikin null gitu. Null artinya dia nggak ada gitu. Jadi kita nilainya itu nggak ada. Nah, artinya nanti suatu saat nanti itu kita bisa ubah lagi nilainya. Misalnya nih, setelah kita dapat input dari user di si string 1 ini, itu nilainya kita ubah menjadi inputan dari user gitu. Nah, contohnya gini. Misalnya nih, misalnya sebelum dapat nilai dari user. Oke, ini coba dihapus dulu ya. Nah, ini kita kan udah punya string 1. String 1 dia tipe datanya string, tapi dia nullable. Misalnya ini kita print dulu nilai dari string 1. Nah, terus ini di sini misalnya setelah kita dapat input dari user untuk string 1, ini langsung kita print si string satunya. Misalnya kita print string satunya. Nah, coba kalau kita run. Nah, jadi kalau yang ketika nilainya masih 0, ketika nilainya masih belum ada, kalau kita print yang string 1 ini, dia bakal ngeprint 0. Artinya kalau 0, ya nilainya ya nggak ada gitu. Nah, tapi setelah kita dapat input dari user, setelah nilainya itu udah ada, kita dapat dari user, misalnya di sini kita ubah lah gitu ya, string 1 sama dengan ini inputan dari user. Nah, ini kita print si string satunya, nah itu nilainya udah ada gitu. Dia nggak bakal error. Nah, kurang lebih gitu misalnya. Coba kalau misalnya ini kita nggak bikin tanda tanya. Nah, ini kita nggak bisa. Kalau kita nggak bikin tanda tanyanya, itu dia nggak diisi nilainya. Karena dia kalau dia nggak ada tanda tanya, itu artinya dia variabelnya itu dia non null. Dia variabel itu nggak boleh null, nggak boleh nggak ada gitu. Tapi kalau kita kasih tanda tanya di sini, nah itu artinya dia variabelnya itu dia boleh null. Jadi kita boleh kasih nilainya itu null dulu. Untuk sekarang kita bikin null dulu gitu. Tapi nanti di suatu saat bakal kita isi lagi nilainya berapa gitu. Nah, itu untuk yang null ya, tipe data null. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanyain, langsung aja nggak apa-apa.
Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mau diulangin, nggak apa-apa. Bilang aja langsung. Nah, oke, tadi kita bahas yang nullable ya. Nah, ini kita mengubah tipe data primitif. Nah, jadi kita di Kotlin ini, kita bisa merubah tipe data yang tipe data primitif gitu. Misalnya kita mengubah dari sebuah angka, kita ubah menjadi teks, jadi string gitu. Gimana caranya? Nah, ini contohnya nih. Misalnya ini nah ini misalnya kita punya ini variabel angka. Angka itu kan dia integer ya. Di sini kita bikin int integer. Kita isi nilainya sama dengan 18 gitu. Nah, terus si angka ini kita mau ubah dia jadi sebuah string atau sebuah teks. Nah, caranya tinggal gini aja. Setelah kita buat variabel baru, angka string gitu. Tipe datanya string. Itu kita bikin sama dengan angka titik to string gitu. Jadi caranya kalau mengubah tinggal gini aja, titik to apa gitu. Misalnya dari integer kita ubah ke string. Jadi kita tinggal gini aja, angka titik to string gitu. Nah, terus yang ini, misalnya ini yang integer ya, integer kita ubah menjadi long. Ya sama juga. Misalnya kita bikin variabel baru, variabel angka long gitu. Tipe datanya long. Jadi kita isi nilainya sama dengan angka titik to long gitu. Jadi kita ubah dari integer ke tipe data long gitu. Nah, gini aja sih. Dengan kita tambah titik to long. Dan ini kita harus bikin ini juga kurung awalnya. Gitu juga kalau misalnya kita mau ubah ke float. Kalau kita mau ubah ke float, tinggal ini aja, angka titik to float gitu, sama kayak tadi. Begitu juga kayak yang double gitu. Nah, terus kalau mau dari string kita ubah ke integer, itu juga bisa sebenarnya. Misalnya kita punya string nilainya 18. Mau kita ubah ke integer. Ya tinggal gini aja. Titik to int, to integer. Nah, tapi dengan syarat kalau misalnya string itu dia nilainya itu ya harus angka gitu. Kalau kita misalnya nilainya kita kasih misalnya A B C D E F G, itu bakal error kalau kita ubah ke integer. Soalnya kan dia nggak detect gitu ya. Dia cuma nge-detect kalau misalnya nilainya itu sebuah angka gitu. Oke, mungkin bakal coba ya kita live code. Oke, misalnya variabel angka ya. Ini integer sama dengan misalnya 15 gitu ya. Terus kita bikin angka yang tipe datanya long. Tipe datanya long sama dengan, nah ini tinggal kita ini aja, angka titik to ini long gitu. Nah ini kalau misalnya ini kita ngubah to long, ini L-nya harus huruf kapital gitu. Begitu juga kalau misalnya kita ubah angka yang float ya. Tipe datanya float sama dengan angka titik to float. Kita kasih kurung awal gini. Nah, jadi kan dia harus float ini kan F-nya harus besar ya, harus gede. Nah, mungkin aku mau nanya nih, gimana kalau misalnya kita punya ini variabel, oke tadi mungkin sebelumnya kita tes dulu ya, kita print ya, yang angka long sama juga print line angka float. Nah, ini kalau kita print angka float, oke. Nah, dia bakal ngubah. Kalau yang long kan tetap ya, kan sama-sama bilangan bulat. Tapi kalau yang diubah ke float, dia bakal nambahin komanya gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita punya variabel, misalnya teks umur gitu, sama dengan misalnya 20 tahun. Nah, terus kita bikin variabel umur integer gitu. Sini ya. Kita bikin sama dengan
teks umur titik to int ya. Nah, ini kita print. Nah, ini kita print di sana yang umur integer. Nah, ini mungkin aku mau nanya nih sama Kak Yudis. Nah, ini kira-kira dia ngeprintnya gimana, Kak? Kalau yang ini ya, umur integer. Error. Ini ya harusnya error ya. Coba kalau kita tes. Oke, loadingnya lama. Nah, ini harusnya error, teman-teman. Kenapa error? Karena kan ini dia 20. Ya, emang 20 benar, itu angka. Tapi setelahnya itu kita bikin lagi nih, kata-kata 20 tahun gitu. Jadi dia bakal error. Jadi dia harusnya kalau mau benar-benar ini ya, misalnya kita bikin teks umur yang benar gitu. Nah, ini ya, dia bakal error, cannot convert. Tunggu dulu, kan yang ini kayaknya. Oke, ini mungkin kita. Oke, yang ininya ya. Coba kalau kita tes lagi. Nah, ini bakal error ya, 20 tahunnya. Dia bakal ngeluarin number format exception gitu. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa ngeproses ininya, ngeproses mengkonvertnya. Jadi gimana caranya? Ya kita tinggal gini aja, teks umur yang benar gitu. Sama dengan ya kita harus benar-benar angka dalamnya. Nggak boleh ada sama sekali karakter lain. Misalnya kita bikin umur 20 THR itu nggak bisa. 20A, 20B itu bakal error. Kalau mau angka ya angka aja 20 20 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tes, kita print yang teks umur benar. Yang ini kita komen dulu aja. Oke, ini belum diubah ya. Misalnya ini teks umur benar. Nah, dia bakal nggak error, dia bakal ngeprint 20 gitu. Nah, itu caranya ya, teman-teman. Kalau kita mau mengubah tipe data gitu. Pokoknya kita pastiin dulu kalau nilainya itu dia bisa di-convert. Kalau misalnya ini kan dia 20 tahun. Itu nggak bisa kita convert menjadi integer. Tapi kalau misalnya 20 gini, nah itu bisa kita convert. Nah, itu aman aja kalau kita mau meng-convert gitu. Nah, itu kalau kita mau mengubah tipe data ya, yang primitif. Oke, mungkin kita lanjut ke yang operator. Nah, jadi operator ini sebenarnya mirip kayak kita matematika gitu. Kalau kita matematika kan ada dia tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini juga sama kalau kita di Kotlin. Misalnya gini. Oke, mungkin aku jelasin simbolan dulu ya. Kalau kita mau menggunakan penjumlahan, kita menggunakan simbol plus. Pengurangan, kita menggunakan simbol kurang. Oke. Kalau mau perkalian, nah kalau perkalian itu kita bukan menggunakan angka X gitu, enggak. Jadi kalau perkalian kita menggunakan simbol bintang gitu. Dan begitu juga pembagian. Kalau pembagian kita menggunakan garis miring ya. Kita menggunakan garis miring untuk pembagian. Dan juga kalau untuk mencari sisa pembagian itu kita menggunakan persen gitu. Nah, ini contohnya nih. Misalnya kita punya variabel plus. Nah, ini contohnya untuk yang operator penambahan. Jadi kita punya variabel plus sama dengan 2 tambah 3. Jadi ini kita print aja plus gitu. Jadi hasilnya kan 2 tambah 3, jadinya 5 gitu. Begitu juga kalau misalnya kita mau bikin variabel minus sama dengan 2 kurang 3. Ya 2 kurang 3 berapa? Negatif 1. Jadi kalau kita nge-print yang minus ini, dia bakal ngeluarin negatif 1. Karena 2 kurang 3 itu negatif 1. Sama juga kayak perkalian, 2 kali 3 berapa? 6. Jadi kita print, jadinya kalau perkalian, kita print jadinya 6. Sama kayak pembagian, 3 bagi 3. 3 bagi 3 kan 1 gitu. Kita print yang bagian, dia bakal ngeprint 1. Nah, ini yang modulus. Yang modulus itu dia sisa pembagian. Misalnya 7 modulus 3. 7 modulus 3 itu kan 1 ya. 7 dibagi 3 kan sisanya 1. Dia bakal ngeprint 1 gitu di sini. Oke, mungkin kita langsung coba.
yang ini operator. Oke, misalnya aku punya variabel operator 1 sama dengan 3 tambah 5 gitu. Terserah sih, bebas. Nah, ini kalau teman-teman mau nyobain ya, nyobain pakai Kotlin Playground. Oke, itu linknya boleh coba-coba gitu. Buat yang tadi yang udah aku jelasin. Misalnya yang kedua, operator 2 sama dengan 3 kali 5 lah gitu ya. Variabel misalnya operator 3 sama dengan 3 dibagi 5. Terus variabel operator 4. Misalnya 5 modulus 3. Nah, ini coba kita print ya satu-satu ya. Operator 1 ya. Nah, ini kita print satu-satu. Operator 2, operator 3, operator 4. Oke, nah ini kalau kita print, itu dia nggak bakal error. Nah, ini ya, kita pembuktiannya nih. Operator 1, 3 tambah 5. Hasilnya berapa? 8. Operator kedua, 3 kali 5. Hasilnya 15. Operator 3, 3 bagi 5. 3 bagi 5 hasilnya akan 0. Nah, karena ini integer ya, bilangan bulat, itu dia nggak nampung bilangan koma-koma. Jadi dia kalau 0 ya 0 aja, bukan 0, sekian-sekian gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih tipe datanya dia float, tapi kayaknya ini tetap sih. Nah ya, tetap nggak bisa. Kecuali kalau ininya 3.0. Ini juga 5.0. Nah, dia bakal jadinya 0,6. Kalau lihat 3 doang, atau sama 5 doang, itu dia bakal jadinya 0. Gitu. Terus yang untuk operator 4, 5 modul 3, sisa bagi 5 bagi sisa bagi dari 5 bagi 3 kan itu 2 ya. Nah, jadi ini kita print 2 gitu sini. Nah, itu untuk yang operator. Ya, pokoknya itu mirip lah sama kayak matematika ya. Tambah, kurang, kali, bagi, sama sisa bagi atau modulus. Nah, terus di sini ada juga nih operator perbandingan di bahasa pemrograman Kotlin. Jadi ini ada banyak ya. Misalnya ini ada simbol. Nah, ini kan sama juga ya, mirip-mirip juga kayak matematika. Kayak gini kan artinya simbolnya lebih dari. Kalau yang ini artinya simbolnya itu kurang dari. Yang ini juga simbolnya kan lebih dari sama dengan, lebih dari atau sama dengan gitu. Terus yang ini simbolnya kan artinya kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, kalau ini, dia sama dengan. Artinya kita mau membandingin. Misalnya kita punya variabel A sama variabel B. Kalau kita bikin A sama dengan B, itu kita bandingin apakah si A itu sama kayak yang si B gitu. Nah, ini kalau yang sama dengan. Terus yang ini, tanda seru sama dengan. Artinya dia tidak sama dengan gitu. Jadi ini kebalikan dari sama dengan. Kalau ini dia tidak sama dengan. Oke, mungkin ini contohnya nih. Nah, ini contohnya ya, sebagian ya. Misalnya kita punya variabel A. Variabel A itu kita kasih nilainya 100. Terus variabel B. Variabel B kita kasih nilainya 200. Nah, ini kita kasih, misalnya kita bikin variabel, tipe datanya boolean ya. Ini kita cek apakah A lebih dari B. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, A nilainya 100. Sementara B itu nilainya 200. Nah, ini kan salah ya. A itu kan bukan lebih dari B ya. Nah, jadinya false nilainya gitu. Kalau benar, itu nilainya true. Jadi kalau misalnya kita print di sini ya variabel result-nya, itu dia bakal ngeprint false. Yang boolean tadi ya, boolean tadi kan dia ada 2, false sama true. Kalau salah, itu dia booleannya false, tapi kalau benar, itu booleannya true. Nah, kalau untuk yang ini kan bisa kita lihat gitu, 100 lebih dari 200.
artinya kan salah gitu. Kalau salah, artinya itu jadinya false nilai booleannya gitu. Nah, makanya kalau kita print di sini, itu nanti dia bakal ngeprint false. Gitu juga yang ini, misalnya kita print 100 lebih dari sama dengan 100. Nah, kalau ini kan lebih dari sama dengan ya, sama kayak matematika sih. Kalau lebih dari sama dengan, artinya kan dia lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini kan 100 sama dengan 100 gitu. Jadi kita ngeprint true di sini. Sama juga kayak yang di sini. 100 kurang dari sama dengan 100. Karena dia kurang dari atau sama dengan, jadinya dia ngeprint true. Jadi dia ngeluarinnya itu ngeprintnya true. Sama juga kayak gini. Nah, ini yang tadi ya aku bilang ya, sama dengan sama dengan. Itu buat ngecek kalau ini apakah si 100 ini sama dengan 100 ini. Ya, kan emang bener kan 100 sama dengan 100. Jadinya dia ngeprint true. Oke, mungkin kita coba aja yang ini. Misalnya kita yang kayak tadi ya. File A misalnya, oke ini 100. Terus kita punya variabel B sama dengan, nah ini kita ganti jadi 200 ya. Nah ini kalau kita bikin print line, A lebih dari atau sama dengan B misalnya. Terus kita print line, A kurang dari B. Terus yang ketiga misalnya kita print line, A sama dengan B. Oke, nah ini oke, mungkin coba aku tanya sama ini ya, sama Kak Yesvi. Halo Kak. Halo Kak Yesvi. Oke, belum ini ya. Oke, mungkin aku tanya sama Kak Yudis. Halo Kak Yudis. Ya, halo. Nah, ini kurang lebih gimana nih Kak untuk ini ya, ngeprintnya? Apakah dia false, true, atau gimana? Hanya 100 atau... Itu dia kalau nggak ada tipe data hasilnya tetap true or false ya? Nah iya, kalau misalnya di perbandingan gini, Ya. iya, kalau di perbandingan, ini, dia selalu nilainya true atau false gitu. Kalau Oh, misalnya oke ini oke. A kurang lebih sama dengan B, dia antara Nah, true atau false dia ngeprintnya gitu. oh, aku kira itu harus diubah jadi boolean dulu biar biar tahu dong itu true Nah, or false emang enggak ya. emang bisa sih Secara kalau secara, kita, secara ya default emang emang kita, sudah ada itu ya. Oke oke oke. Siap siap. misalnya kita gini ya, Oke. sama dengan A lebih dari sama dengan B. Nah, ini sebenarnya bisa Hmm. kita bikin kayak gini. Misalnya kita print ya, yang hasil. Nah, ini hasil ini ngeprintnya bakal sama yang ini gitu. Soalnya kan nilai dari hasil kan sama ini juga gitu. Mm-mm. Nah, gitu. Nah, untuk nilainya ini kurang lebih gimana nih, Kak? Yang dari 4 ini. Apakah false, true? Yang pertama itu false, false, false. Yang cuma nomor 3 aja yang true itu. Oke. Iya, kayaknya bener sih. Hmm. Cuma nomor 3 yang true ya. Nah, iya Iya. bener. Iya, bener ya. Karena kan ini kan A lebih dari sama dengan B. Ya kita cek aja. Iya, betul. 100. 100 itu kan dia nggak lebih dari gitu. Nggak lebih dari. Dari Ya kan 200 nggak sama dengan. Sama 200 gitu. Begitu juga yang ini. Nah, kalau ini kan dia A kurang dari B. 100 kurang dari 200. Ya bener. Dia bakal ngeprint true gitu. Begitu juga yang ini yang keempat. A sama dengan B. Yaitu kan dia ngecek apakah 100 ini sama dengan 200. Ya kan enggak kan? Jadinya dia ngeprintnya false di sini. Nah, gitu kurang lebih. Kalau untuk yang ini ya, untuk yang perbandingan gitu. Terus yang ini mungkin aku bahas ya, yang tidak sama dengan. Ini kita tambahin lagi ya, yang tidak sama dengan. Misalnya ini A tidak sama dengan B. Nah, kalau ini kan dia tidak sama dengan B. Kita cek apakah 100 itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan 200. Ya kan benar kan? Jadinya kalau kita run, nah benar. Karena si 100 ini, itu dia nggak sama dengan 200. Jadi dia simbolnya gini.
tanda seru sama dengan. Artinya dia ngecek apakah si A ini tidak sama dengan si B. Kalau iya, si A tidak sama dengan si B, itu dia bakal ngeprint true. Tapi kalau misalnya si A itu sama dengan si B, itu dia bakal ngeprint false. Misalnya kita ubah nih, B-nya 100 juga. Itu dia bakal ngeprint false. Karena si A ini sama dengan si B. 100 sama dengan 100. Jadinya dia ngeprint false. Gitu. Di sini ada yang dibingungin nggak, teman-teman? Untuk yang perbandingan. Cukup. Aman. Oke, aman ya. Oke, untuk perbandingan kurang lebih begitu. Terus yang ini operasi boolean. Sebenarnya ini ya operasi boolean sih, dan atau or, tapi itu nanti kita jelasin lah di bagian if. Nah, ini ada juga contohnya nih. Misalnya kita punya variabel nilainya sama dengan 70. Terus kita bikin variabel absen sama dengan 60. Nah, di sini kan kita bikin nilai lulus sama dengan, kalau nilai lebih dari sama dengan 70. Terus nih absen lulus sama dengan absen lebih dari sama dengan 70. Nah, di sini kita bikin nih variabel lulus. Dia lulus itu nilainya true kalau si ini nilai lulus ini true dan juga si absen lulus ini true. Nah, di sini kita lihat nilai dia kan 70. 70 apakah lebih dari atau sama dengan 70? Benar kan? Karena 70 itu kan sama dengan 70 gitu. Nah, terus yang ini absen. Absennya 60. Sementara di sini kan dia bernilai true kalau si absen itu lebih dari atau sama dengan 70. Jadi ketika kita bandingin di sini, absen kita ganti nih jadi 60. Kalau 60 lebih dari, apakah 60 itu lebih dari atau sama dengan 70? Nah, itu kan salah ya. Karena kan 60 itu kan kurang dari 70. Jadinya nilai si absen lulus ini false. Sementara nilai si ini, nilai lulus, itu true. Nah, ketika di sini, kita bikin variabel baru, misalnya nilai lulus dan absen lulus. Sementara kan si nilai lulus tadi kan itu true ya. Dan juga si absen lulus tadi false. Nah, ketika kita bikin kayak gini, nilai lulus dan absen lulus, nah itu dia bakal jadinya false. Karena kalau kita pakai dan gini, dan gini, artinya dia hanya terpenuhi, dia hanya true, kalau misalnya dua-duanya ini nilainya true gitu. Oke, mungkin agak bingung ya. Coba aku tes dulu di ini, coding. Oke, misalnya gini, nilai A, oke, ini. A sama dengan 100, B sama 200. Sama kayak tadi. Oke. Mungkin lebih disingkat aja. File benar sama dengan A misalnya lebih dari sama dengan 100 dan B lebih dari A. Nah, gini. Nah, ini nilainya true. Benar ini nilainya true. Kalau misalnya yang ini true sama yang ini true gitu. Nah, ini coba kita cek. Apakah A itu lebih dari atau sama dengan B? Sama dengan 100? Itu true kan? Jadinya, oke, ini mungkin aku jelasin di komen. Jadinya yang pertama ini true. Karena kan A sama dengan A itu 100. 100 sama dengan 100, jadinya true. Nah, terus yang kedua. Nah, ini yang kedua, B lebih dari A. Apakah B itu lebih dari A? Kita lihat aja, B-nya 200, A-nya 100. Jadinya kan true ya. 200 lebih dari 100. Nah, di sini jadinya, kalau kita print benar, dia bakal ngeprint true. Nah, dia bakal ngeprint true ya. Tapi kalau misalnya kita bikin di sini, misalnya B-nya 50. Nah, ini kan B-nya 50, ini tetap ya, ini sama-sama true juga, 100 ya. Nah, tapi di sininya nih, kita cek, apakah B itu lebih dari A? Ini bukan 500 ya, 50. Apakah B itu lebih dari A? Kalau kita cek di sini, B-nya 50, A-nya 100. Ya, 50 itu kan nggak lebih dari 100 ya. 50 itu kan kurang dari 100. Jadinya ini false. True sama false. Nah, ketika true sama false, itu dia bakal ngeprint false untuk yang benar ini. Gitu. Nah, dia bakal ngeprint false. Sama juga kalau misalnya kita punya false.
yang ini false, dan yang ini juga false. Misalnya ini juga misalnya 60 gitu. Nah, ini kan jadinya kan false ya. Hanya itu 60. 60 lebih dari sama dengan 100. Ya salah kan? Karena kan 60 itu kan kurang dari 100. Terus yang ini B-nya 50. 50 lebih dari 60. Salah. Karena kan 50 itu kan kurang dari 60. Kalau kita run, dia bakal tetap false. Nah, itu kurang lebih untuk yang perbandingan. Terus untuk yang OR gimana? Untuk eh, yang OR. Nah, ini ada juga contohnya nih. Oke, mungkin aku jelasin yang ini ya. Tadi kan N-nya udah ya. Mungkin aku jelasin yang OR. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau yang OR, itu dia true. Oke, ini salah nih. Ini yang N seharusnya. Ini yang N, yang tadi ya. Ini yang N. Nah, ini yang tadi. Bener ya yang tadi ya. Dia hasilnya true kalau misalnya nilai 1 sama nilai 2 true. Tapi sebaliknya, kalau misalnya nilai satunya true atau nilai 2-nya false, atau salah satunya false, itu hasilnya itu jadinya false gitu. Begitu juga yang ini. Yang kalau misalnya nilai 1 false dan nilai 2 juga false, hasilnya juga false. Nah, itu kalau kita pakai N. Ya, artinya sama kayak dan gitu. Dia kalau true jika si A itu benar dan si B juga benar gitu. Nah, itu kalau untuk yang N dan. Nah, ini contoh yang tadi ya. Nah, ini untuk yang OR. Kalau OR ini, itu dia justru malah sebaliknya ya. Ini dia hasilnya true, kalau misal salah satu aja, salah satu dari nilai 1 atau nilai 2 itu bernilai true. Contohnya ini, nilai 1 true, dan juga nilai 2 true. Ya, hasilnya juga true, karena kan ya salah satu nilainya kan ada yang true, kan ini dua-duanya true gitu. Begitu juga yang ini, misalnya salah satunya true, nilai satunya true, tapi nilai 2-nya false. Nah, hasilnya kan dia jadinya tetap true, karena dia operasinya OR. Sama juga yang ini nih, nilai satunya false, nilai 2-nya true, hasilnya jadinya true. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya false, nilai 1 atau nilai 2-nya false, dia hasilnya jadinya false gitu. Nah, contohnya gini nih. Ini kan 60 ya. Nih, salah. Kalau OR gini ya, kita kasih simbol apa nih? Simbol garis lah gitu. Simbol garis 2 kali. Nah, di sini misalnya A-nya misalnya 200. Di sini kan benar ya, A-nya 200. 200 lebih dari sama dengan 100. Benar ya? Jadinya di sini true. OR, kita pakai OR. Atau B lebih dari A. Di sini salah. 50 itu kurang dari 200. Jadinya false. Nah, tapi kalau kita print di sini, kita print hasilnya, dia bakal tetap true. Karena salah satu aja, salah satu dari dua nilai ini, itu ada yang true gitu. Tapi dia kalau misalnya dua-duanya false, dia bakal hasilnya dia bakal false. Tapi kalau misalnya dua-duanya true, nah itu udah pasti true nilai hasilnya gitu. Yang benar ini, nilai benarnya udah pasti true. Kalau misalnya dua-duanya ini dengan ini itu true. Nah, itu kurang lebih gitu untuk yang OR. Nah, dan juga ada yang namanya itu not gitu. Jadi not itu kebalikan. Nah, ini simpel lah ya, not itu kebalikan. Misalnya ini. Oke, misalnya kita bikin di sini variabel lulus. Variabel lulus itu nilainya true. Dan ketika kita print lulus, tapi di depannya kita kasih ini, simbol tanda seru. Nah, ini ya simbol tanda seru ya. Jadi itu nilainya bakal berkebalikan. Yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Nah, jadi ketika kita print ini, lulus, terus kita kasih depannya tanda seru, yang tadinya true, itu ketika kita print, itu bakal jadi false gitu. Nah, ini mungkin aku ini ya, coba ya. Misalnya val boolean 1. Val A gitu, val A sama dengan true. Ketika kita print line,
Nih, tanda seru A. Nah, ini kok kita bandingin ya. Kita print line yang A dengan yang tanda seru A. Nah, yang pertama itu bakal true, dan yang kedua itu bakal false. Kenapa? Karena ada tanda seru ini. Tanda seru ini artinya dia bakal eh, bikin kebalikannya. Yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Gitu. Nah, ini untuk fungsi dari ini, tanda seru di depan ini. Dia bakal bikin kebalikannya gitu. Begitu kalau misalnya kita bikin ini false. Ketika ini false, nah ini ketika di print, si A ini dia bakal jadi false. Sementara kalau di A dengan tanda seru, itu dia bakal jadi true. Karena dia dibalikkan gitu. Tadinya false, kita balikkan jadi true gitu. Nilainya kita balik gitu. Nah, itu fungsinya untuk yang ini. Yang operasi not itu istilahnya ya. Dia bakal kebalikannya gitu. Nah, ini tuh yang if else expression. Nah, di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya percabangan atau pengkondisian. Nah, itu percabangan atau pengkondisian itu menggunakan namanya if else expression gitu. Nah, jadi fungsi if ini itu adalah ya pengkondisian ya. Ya, dia juga sama kayak bahasa Indonesianya, if jika true maka kita eksekusi gitu. Contohnya gini. Misalnya A sama dengan 20, A sama dengan 10, B sama dengan 20. Di sini kita cek, jika A lebih dari B, maka kita print ini, A lebih besar dari B. Ini else if. Else if itu kita panggil jika yang ininya, si if-nya ini, itu dia salah, nilainya false. Itu dia bakal memanggil else if ini. Dia bakal, yang ini kan udah di skip nih, karena ininya false. Dia bakal lanjut ke sini, else if. Di else if ini kita cek apakah A kurang dari B. Kalau iya, dia bakal ngeprint ini, A lebih kecil B. Nah, terus ini ada else. Else ini buat apa? Else ini buat kalau misalnya di antara if sama else if ini itu mereka sama-sama false gitu. Mereka nggak memenuhi persyaratannya. Jadinya dia masuknya ke else gitu. Nah, untuk yang ini, yang contoh ini, mungkin aku mau nanya nih sama Kak Yesvi. Halo Kak. Oke. Masih ini ya, belum apa ya. Oke, Kak Yudis lagi nih. Halo Kak Yudis. Ya, halo, halo. Nah, untuk yang ini gimana nih Kak printnya? Dia bakal ngeprint yang mana nih? Dia bakal ngeprint yang di tengah, A lebih kecil dari B. Nah, iya benar. Jadi dia bakal ngeprint yang tengah. Karena apa? Karena di sini kan pertama kita cek kalau A lebih dari B. Kan salah kan? 10 itu kan kurang dari 20. Jadi di sini itu dia kita lewatin aja yang if-nya. Nah, kita lanjut yang else if. Kita lanjut yang ini yang else if. Ini kita cek apakah A kurang dari B? Apakah 10 itu kurang dari 20? Nah, di sini kita print. Karena benar ya, karena benar 10 itu kurang dari 20, maka kita lanjut ke ini. Kita print A lebih kecil dari B gitu. Nah, itu untuk yang ini ya, penggunaan if dan else if. Oke. Terus nanti kita lanjut ke mungkin aku ini ya ke ngoding dulu. Bikin ngoding dulu karena udah dikit lagi. Misalnya kita punya variabel A misalnya. Oke, langsung aja kita misalnya di if gitu. If 10 lebih dari 100, dia bakal ngeprint line kondisi 1. Terus else if, misalnya else if 20 sama dengan 2. Dia bakal ngeprint kondisi 2. Terus kita bikin else if lagi. Else if lagi kita bikin
misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita bakal nge-print kondisi 3. Else kita nge-print kondisi 4. Nah, di sini kita kan menggunakan else if-nya kan lebih dari 1 nih. Nah, kalau untuk apa ya? Di Kotlin itu kita bisa bebas menggunakan else if mau berapa banyak. Mau kita bikin misalnya mau 3 kali else if atau 4 kali atau seterusnya, itu kita bebas bisa. Asalkan kita hanya boleh yang if-nya cuma 1 kali dan else-nya itu kita cuma bisa 1 kali juga. Tapi kalau yang else if itu kita bisa mau berapa kali juga bisa. Bahkan kalau kita mau nggak gunain else if itu juga nggak apa-apa. Kita misalnya bikin if true gitu. If true print line kondisi A. Nah, ini kita langsung else juga, kita nggak apa-apa sih. Nggak pakai else if. Kondisi B. Nah, di sini kalau kita print, misalnya yang gini, yang if sama else if. Nah, ini mungkin aku tanya lagi nih sama Kak Yudis. Halo Kak Yudis. Ya, halo. Nah, untuk yang ini nih, ini bakal ngeprint yang mana Kak? Dia bakal ngeprint kondisi yang benar, kondisi 3 berarti. Nah, ya, kondisi 3 ya. Terus yang ini, yang kedua nih. Yang kedua dia ngambil kondisi yang benar juga, berarti yang A berarti kondisi. Nah, ya benar ya. Jadi kalau kita di ini, percabangan if ini, kalau kita bikin true di sini, itu dia bakal otomatis ngeprint. Di sini kan dia kondisi A, dia bakal otomatis ngeprint print line. Oh, salah. Nah, variabel sama ini sama dengan ya. Kalau kita mau membandingin, kita harus pakai sama dengan. Boleh sama dengan. Nah, ini ya benar ya. Jadi yang ini kondisi 3, terus yang ini yang true-nya. Kalau dia di sini true, udah pasti dia bakal ini ngeprint yang kondisi A ini. Oke, itu yang untuk if ya. Oke, kita lanjut function. Nah, di function ini sebenarnya kan kita udah sering ya menggunakan function. Kayak misalnya kita menggunakan function main. Itu kan main itu kan function sebenarnya yang kita gunain. Yang ini contohnya nih. Nah, ini fun main. Ini sebenarnya selama ini kita udah menggunakan function main namanya. Nah, jadi apa sih function itu? Jadi function itu adalah sebuah blok kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan dapat melakukannya berulang-ulang. Nah, jadi kalau kita misalnya membuat sebuah function, itu kita bisa gunakan function itu mau berapa kali, bebas gitu. Itu kalau kita gunakan function. Kalau kita nggak gunain function, ya kita harus setiap kali kita mau melakukan sesuatu, ya kita harus ngetik ulang gitu, kita ngetik lagi. Kalau gunain function, kita tinggal gunain aja lagi gitu ya, functionnya. Nah, kalau di Kotlin, kalau membuat sebuah function, itu kita cukup menulis awalnya fun, fun gitu, sama kita tadi ya fun main. Lalu diikuti dengan nama functionnya dan blok kodenya. Nah, terus kita dapat memanggil function dengan cara menggunakan kata kunci nama dari function tersebut. Contohnya gini nih, misalnya aku punya function print hello world. Nah, ini kan dia yang tadi aku bilang ya, kalau kita membuat sebuah function, harus kita awali dengan kata kunci fun di sini. Kita awali dengan ini kata kunci fun, terus di sini nama functionnya, di sini aku kasih nama functionnya print hello world. Terus jangan lupa ya, kalau kita bikin function, kita bikin juga ini, buka kurung sama tutup kurung. Dan juga untuk membuat isi dari functionnya, kita awali dengan kurung perawal, akhiri juga dengan kurung perawal. Nah, di sini kan di print hello world ini kan isinya, aku mau ngeprint hello world,
sama print dari upskill ID. Nah, di sini si fungsinya ini, print hello world ini aku panggil di function main. Nah, contohnya gini nih misalnya. Sama ya kayak tadi. Misalnya print hello world. Di sini aku mau ngeprint hello world gitu. Nah, di sini bebas sih mau berapa banyak kita bikin ininya. Misalnya hello apa ya? Dari upskill yang tadi ya. Nah, di sini ini bisa aku panggil function ininya, print hello world mau berapa kali bebas. Print hello world. Nah, kalau kita mau menggunakan functionnya, pertama kita tulis nama dari functionnya, terus jangan lupa kita pakai ini ya, buka kurung sama tutup kurung. Nah, ini kalau misalnya aku gunain sekali aja di sini. Nah, itu dia bakal ngeprint yang ini. Nah, tapi kalau misalnya aku gunain nih, misalnya sampai 3 kali. Sini kita gunain sampai 3 kali nih functionnya. Nah, itu dia itu tetap bisa. Nah, ini kan dia bakal 3 kali dia ngeprintnya. Jadi kalau kita gunain function itu kita lebih hemat coding sih, codingannya gitu. Beda kalau misalnya gini, kita nggak pakai function. Misalnya kita mau ngeprint ini hello world terus print dari upskill 3 kali. Ya kita harus gini. Kita harus beneran nulis sampai 3 kali ininya, print line-nya gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi, nah ini emang sama nilainya. Tapi kan kita agak ribet ya. Kita bikin sampai 3 kali gini. Tapi kalau misalnya kayak tadi, ya kita cukup ini, kita gunain fungsinya cukup 3 kali. Kita nggak perlu nulis ini juga. Dan hasilnya juga sama, print-nya. Nah, itu kurang lebih untuk function ya. Oke, ini kita pembahasan yang terakhir, kelas dan objek. Nah, sebenarnya tipe data tadi yang kita bahas, misalnya tipe data integer, tipe data string, atau tipe data yang lain lah gitu, karakter, char, itu sebenarnya adalah objek itu. Objek itu, oke mungkin kita bahas dulu. Ini kita bahas yang kelas 2 aja. Sederhananya, kelas itu adalah tipe data yang memiliki member. Artinya, kita bisa menambahkan function ataupun variabel ke dalam kelas. Nah, ini misalnya kita bikin kelas plus. Plus ini sebenarnya adalah sebuah tipe data. Tipe datanya apa? Tipe datanya plus gitu. Nah, tapi di dalam plus ini kita bisa membuat member. Misalnya kita bikin membernya itu variabel value 1 sama dengan 10. Terus variabel value 2 sama dengan 20. Itu bisa kita bikin di kelas gitu. Dan juga kita bisa kita masukkan sebuah function. Misalnya kita bikin function penjumlahan. Kita bikin function penjumlahan di dalam kelas itu bisa. Ya kayak gini. Misalnya di function ini kita tinggal jumlahin aja value 1 sama value 2. Terus kita print lainnya. Nah, ini ya variabel dan juga variabel contohnya ini value 1 value 2 dan juga function contohnya ini penjumlahan itu yang ada di dalam kelas. Variabel dan function yang ada di dalam kelas itu kita sebut sebagai member dari kelas tersebut. Nah, itu untuk yang kelas ya. Nah, ini objek. Jadi objek ini adalah sebuah variabel, sama sih objek sama variabel. Tapi kalau objek ini itu sebuah variabel yang memiliki tipe data dari sebuah kelas. Gitu. Misalnya ini. Kita punya kelas plus yang kayak tadi ya, mirip ya. Kita punya kelas plus gitu. Terus di sini di function main-nya ini kita buat sebuah variabel. Tipe datanya apa? Tipe datanya plus. Plus ini dari mana? Dari kelasnya ini. Kita dapat tipe data dari kelasnya ini. Nah, jadi kita buat variabel dengan tipe data plus gitu. Sama dengan plus habis itu buka kurung. Jadi artinya dengan variabel ini kita membuat sebuah objek baru dari kelas plus gitu. Kalau kita mau buat objek baru dari kelas plus, kita harus bikin kayak gini ya.
kita harus bikin nama kelasnya plus, dan juga kita bikin buka kurung sama tutup kurung. Nah, kalau kita udah bikin variabelnya ini, kita bikin objek plusnya ini, nah ini kita bisa mengakses member yang ada dalam kelas plusnya ini. Misalnya di sini kan aku mau mengakses function dari penjumlahannya. Yang di sini tinggal kita bikin aja si variabelnya itu, variabel plus yang ini ya, bukan yang ini. Variabel plus yang ini titik penjumlahan. Artinya dari variabel plus ini kita akses function penjumlahan. Cara mengaksesnya itu plus titik penjumlahan. Kita mengakses function dari ini. Nah, mungkin diimplementasiin ya. Oke, misalnya di sini aku punya kelas kelas A gitu ya. Misalnya di sini file nilai 1 sama dengan 15 gitu. Ini 15. Terus kita bikin fun. Nah, ini kita bikin function ya. Jadi di class itu kita bisa bikin function dan juga variabel. Misalnya ini print nilai 1. Nah, kita bikin function, teman-teman tahu ya, kita harus bikin ini namanya buka kurung terus kurung kerawal. Terus dalam ini isinya. Nah, fungsi dari print nilai 1 ini, nanti aku bakal ngeprint si nilai 1 ini, 15. Gitu. Print nilai 1 ya. Nah, di sini kalau aku mau bikin sebuah variabel atau sebuah objek dari kelas ini, kelas A, caranya sama kayak tadi juga bikin variabel. Kita bikin misalnya file objek A. Itu sama dengan, oke mungkin lebih jelasnya kita bikin tipe datanya. Tipe datanya A di sini. Dia tipe datanya harus sesuai dengan nama kelasnya. Kelasnya A, kita bikin tipe datanya A di sini. Misalnya kita bikin A. Nah, sama kayak tadi juga ya, kita kalau mau bikin sebuah objek baru, kita harus bikin kayak gini. Nama kelasnya, terus kita bikin buka kurung tutup kurung di sini. Nah, di sini misalnya, di sini kan aku udah bikinnya. Aku udah bikin objek dari kelas A. Nah, di sini aku mau mengakses fungsinya ini. Function dari kelas A, print nilai 1. Caranya ya tinggal gini aja. Objek A, titik. Nah, ini kita kalau mengakses, kita tambahin titik ya. Titik print nilai 1. Nah, sama juga kalau kita mau mengakses function, kita akses namanya, terus buka kurung, tutup kurung. Nah, ini kalau kita jalanin, nanti dia bakal ngeprint 15 ini. Oke, ini kita print nilai 1 gitu. Sama sih, 15 gitu. Kalau kita run, nah dia bakal muncul ngeprint nilai 15 di situ. Karena kita mengakses function dari ini. Function objek A dengan tipe data A, kita akses function print nilai 1-nya. Kita akses ini gitu. Nah, mungkin kurang lebih begini untuk implementasi dari kelas dan objek gitu. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya untuk materi yang kedua ini. Sampai kelas dan objek dulu aja. Nah, berarti materi fundamental Kotlin mungkin udah selesai ya untuk hari ini ya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak untuk yang materi fundamental Kotlin? Gimana Kak Yudis, Kak Yusfi? Sebentar, coba balik ke itu tadi, ke playground tadi, mau lihat codingnya. Background. Nah, ini. Oke, ini aku copy aja kalau nggak ke chat. Nah, itu udah aku copy. Tinggal copy di playground ya. Nah, kurang lebih begini. Kalau kita mau bikin kelas. Jadi, ini namanya kelas. Ini namanya objek gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bedain ya. Kelas sama objek. Kelas itu ya ininya gitu. Ya kelasnya. Kalau objek itu variabel dari kelas yang kita implementasiin. Sini kan kita bikin variabel A. Kita mengimplementasiin kelas A gitu. Cara mengimplementasinya gimana? Ya tinggal gini aja. Kita tulis nama kelasnya, terus buka kurung, tutup kurung gitu. Terus kalau kita mau mengakses ininya, membernya,
apakah nilai 1 atau nilai 1, tinggal gini aja. Si variabelnya ini titik nama membernya, kita mengakses si function gitu. Ya udah titik print nilai 1. Nah, mungkin kurang lebih begitu untuk kelas dan objek. Gimana Kak Yudis, Kak Iswi, ada lagi? Itu berarti harus pakai file ya, bukan pakai var. Sebenarnya bebas sih kalau kita pakai var juga bisa. Soalnya kita bikin var. Ini saja yang kayak kemarin aku bilang ya, kalau file itu dia nggak bisa diubah. Kalau var itu dia bisa diubah. Jadi kalau misalnya pakai var, suatu saat misalnya mau ngubah ya bisa. Tapi kalau misalnya file ya ini ya tetap gini aja gitu, nggak bisa diubah lagi. Hmm, oke. Nah gitu. Gimana ada? Oke, paham. Oke. Mana aman ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman apa ya, jangan lupa ya. Ini ada kuis juga di sini. Coba-coba ya. Itu slide-nya, materinya udah aku sediain juga kok di upskill-nya. Jadi teman-teman jangan lupa buat ini latihan-latihan lagi, ngulang-ngulang. Ini ada 5 soal nih buat kuisnya. Mungkin sekarang belum sempat dibahas ya. Tapi teman-teman boleh kok di rumah coba-coba untuk kuisnya. Nah sampai sini gimana teman-teman? Aman ya? Kalau kita materi ketiga kita udah ini ya. Kita harus sudah install Android Studio di materi ketiga. Soalnya di materi ketiga nanti kita eh, udah mulai bikin aplikasi Android gitu. Jadi teman-teman kalau bisa sekarang ya coba-coba lah gitu install Android Studio. Kalau kita di materi 3 harus sudah ini sih bikin aplikasi Android. Di materi ini kita masih ngoding Kotlin dulu. Oke. Bedanya Kotlin sama Java tuh apa ya? Beda lagi ya? Kotlin itu sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya itu Kotlin itu Turunannya Java sih Java. sebenarnya. Cuman kalau Kotlin itu Oh, dia versi lebih, itu sebenarnya Java, basicnya itu Java, tapi dia lebih ini lebih di apa ya, di extend gitu, lebih apa ya, lebih dimodifikasi lah gitu, versi Java tapi dimodifikasi. Makanya kalau kita mau menjalani Kotlin, kita harus punya Java SDK-nya gitu. Soalnya Kotlin itu dia sebenarnya Java juga. Sebenarnya sama sih Kotlin sama Java, cuman dia lebih itulah tuh lebih bagus lagi itu untuk tampilan apa, untuk sintaksnya, versi modifikasinya gitu. Oke, habis ini aman ya teman-teman ya. oke, aman. Oke, mungkin sekian dulu. Kak Yesvi gimana, ada yang mau ini tanyain? Buat besok yang diinstal apa aja? Ini ada sih Android Studio, software Android Studio. Nanti mungkin bakal aku share juga link downloadnya, sama mungkin eh, ada tutorial lah mungkin, link YouTube-nya, Oh, cara installnya gitu. oke, makasih. Oke, siap Pak. Nah mungkin sampai sekian dulu materi kali ini ya teman-teman. Oke, oke terima kasih. Kalau mau live ya live aja nggak apa-apa. Makasih. Oke, siap Oke Pak. ya, izin live. Siap. Stop share.